Dua video sebelumnya sudah menjelaskan satu hal penting. Dunia tidak sedang kehabisan teknologi, tetapi mulai kehabisan generasi manusia pengganti. Angka kelahiran turun, struktur usia terbalik, dan dampaknya mulai terasa di ekonomi nyata. Ketika masalahnya sudah jelas, pertanyaan berikutnya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang dilakukan negara buat mengatasi masalah ini. Dan dari semua opsi yang ada, hanya satu yang dampaknya bisa dirasakan dalam hitungan tahun, bukan dekade: imigrasi. Kebijakan kelahiran butuh waktu sekitar 20-25 tahun sebelum seorang bayi bisa menjadi tenaga kerja produktif. Itu terlalu lama untuk negara yang saat ini sudah kekurangan pekerja dan pembayar pajak. Sebaliknya, imigran datang dalam usia produktif, mayoritas berusia 20-39 tahun. Langsung masuk pasar kerja, langsung membayar pajak dan konsumsi. Tidak heran jika saat populasi usia kerja menyusut, imigrasi terlihat seperti solusi paling rasional. Menurut data internasional, jumlah migran global saat ini sekitar 280-300 juta orang, atau hanya sekitar 3-4% dari total populasi dunia. Angka ini penting, karena seringkali imigrasi terasa masif, padahal secara proporsi, lebih dari 96% manusia hidup dan mati di negara tempat mereka lahir. Artinya, bahkan jika semua migrasi berjalan lancar, ia tidak cukup besar secara global untuk menggantikan penurunan populasi dunia yang terjadi secara serempak. Secara jangka pendek, data memang mendukung imigrasi. Pertumbuhan tenaga kerja tertahan, rasio pekerja terhadap lansia membaik sementara, dan pertumbuhan ekonomi terlihat lebih stabil. Banyak negara maju yang tanpa imigrasi akan mengalami kontraksi populasi lebih cepat. Dalam konteks ini, imigrasi bukan ilusi, ia benar-benar bekerja. Masalahnya, keberhasilan ini sering disalahartikan sebagai solusi permanen. Imigrasi tidak menciptakan manusia baru. Ia hanya memindahkan manusia yang sudah ada. Secara global, negara penerima menunda krisis, tapi negara asal kehilangan manusia usia produktif. Dan dalam jangka panjang, data menunjukkan satu pola konsisten. Fertilitas generasi kedua dan ketiga imigran mengikuti angka fertilitas negara lokal, bukan angka negara asal. Artinya, imigrasi mengisi kekosongan sekarang, tetapi tidak memperbaiki sumber masalahnya. Sering diasumsikan bahwa setiap imigran langsung menjadi aset ekonomi, tapi kenyataannya lebih kompleks. Fakta lapangan menunjukkan, perlu waktu adaptasi bahasa dan keterampilan, tingkat partisipasi kerja awal bervariasi, biaya integrasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, nyata dan signifikan. Dalam banyak kasus, biaya muncul lebih cepat daripada manfaat, terutama di tahun-tahun awal. Ini bukan argumen anti-imigrasi, tapi pengingat bahwa imigrasi adalah kebijakan ekonomi kompleks, bukan shortcut ajaib. Masalah terbesar muncul ketika kita melihat gambaran global. Hari ini, hampir semua negara maju menua bersamaan. Bahkan banyak negara berkembang mulai mengalami penurunan fertilitas. Dan yang penting dimengerti adalah sumber migran usia muda pun bukan tidak terbatas. Pertanyaannya sederhana. Jika semua negara membutuhkan imigran pada saat bersamaan, siapa yang akan menyuplai migrannya? Di titik inilah imigrasi mencapai batasannya. Jadi, kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata imigrasi itu bukan ilusi total, tapi juga bukan solusi akhir. Ia adalah alat stabilisasi jangka pendek, cara membeli waktu, dan strategi untuk mengurangi kejut populasi. Masalah muncul ketika waktu yang dibeli itu tidak digunakan untuk reformasi struktural. Jika imigrasi dijadikan satu-satunya tumpuan, kebijakan keluarga tertunda, reformasi kerja diabaikan, dan masalah demografi hanya berganti bentuk. Pada akhirnya, krisis kembali muncul, dengan kompleksitas sosial dan fiskal yang jauh lebih besar. Imigrasi adalah respons tercepat yang dimiliki negara modern. Ia membantu, dan dalam banyak kasus, ia diperlukan.
Namun, ia bukan jawaban akhir dari krisis populasi. Karena krisis ini bukan soal kekurangan manusia di satu tempat, melainkan kekurangan generasi pengganti secara global. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.